Positifnya dan juga negatifnya. Kejaksaan Tinggi Papua menggelar seminar dan sosialisasi pelaksanaan restoratif justice atau keadilan restoratif sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang humanis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Bakti Asiaksa ke-62 yang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan proses penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nikolaus berharap dengan keadilan restoratif, kasus hukum akan lebih banyak diselesaikan di luar peradilan negara, namun tetap berpedoman pada sejumlah ketentuan yang berlaku. Restoratif justice ini sudah ada dasar hukum di Kejaksaan Tinggi 15 tahun 2022. Telah kita laksanakan, seluruh Indonesia telah melaksanakan itu. Dan tadi ada sudah dengar bahwa beberapa jumlah kasus yang telah kita laksanakan berdasarkan restoratif justice tadi. Nah, ini kita minta nanti setelah sosialisasi ini akan kita terapkan di daerah-daerah di Kejaksaan Tinggi di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua. Dan hal itu juga di Kejaksaan Tinggi Papua ada 7 kasus yang telah kita laksanakan berdasarkan restoratif justice, dan ada 2 rumah RJ restoratif justice yang telah kita resmikan, yaitu 1 di Kejaksaan Negeri Jayapura, yang kedua di Nabire. Dan tadi sudah ada masukan juga dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan tokoh-tokoh adat dan Bapak Umum juga memberitahukan supaya jangan aja di Kejaksaan Negeri Jayapura maupun di Kejaksaan Negeri, tapi di seluruh Kejaksaan Tinggi Papua juga harus ada rumah restoratif justice. Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Frans Reumi menambahkan, proses restoratif justice merupakan sebuah langkah positif yang diambil pihak kejaksaan dalam mengakomodir tuntutan masyarakat yang mencari keadilan di luar proses peradilan negara. Sebenarnya restoratif justice ini atau RJ dia hadir ini untuk dia menjawab bahwa selama ini kan selalu orang mencari keadilan ada di ruang negara atau di peradilan negara saja. Tetapi kehadiran dia ini sebagai alternatif atau sebagai metode atau sebagai paradigma baru, dan ini merupakan diskresi. Kalau saya ini lihatin dari Kejaksaan Agung ini dia memberikan diskresi terhadap RJ ini sangat positif sekali untuk menjawab masyarakat pencari keadilan yang selalu orang antre terus di peradilan negara. Kalau bisa alternatif ini sebenarnya ini RJ ini mekanismenya dia gunakan mediasi. Sebenarnya mediasinya ada di ADR, Alternative Dispute Resolution. Jadi ini merupakan alternatif untuk penyelesaian kasus di luar peradilan negara yang memang dibenarkan dan diizinkan oleh kita punya sistem hukum, terutama undang-undang kehakiman, kejaksaan sendiri, kepolisian. Ini kan semua ini berada dalam satu komando lembaga penegak hukum. Ketua LMA Port Numbai Ondowavis George Awi juga menilai metode restoratif justice sebenarnya sudah lama diterapkan pada peradilan adat. Menurut dia, mekanisme ini sudah berjalan dengan baik dan sangat positif dalam memberikan ruang bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan di luar proses peradilan negara. Mendukung sangat positif sekali. Ini RJ ini sangat positif dan bahkan kami dalam kehidupan sehari-hari sudah melaksanakan itu. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar peradilan atau melalui perdamaian dan dialog para pihak. Sistem ini lahir akibat kritik terhadap sistem peradilan yang sifatnya membalas dengan cara menghukum pelaku. Di Papua, ada 7 kasus diselesaikan melalui metode ini, dan sesuai ketentuan, yakni ancaman pidananya di bawah 5 tahun, tidak berkaitan dengan masyarakat umum, dan tidak berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua.